saya berpikir bahwa saya itu udah merasa tidak perlu lagi bicara ini sebenarnya ya. Tapi bagaimana propaganda mereka di media sosial itu demikian bahaya, bahkan sampai mempengaruhi bapak reformasi kita ya. Saya tidak usah sebut nama lah ya, itu sudah kita pahami bersama. Nah, dia sangat piawai dalam itu. Kenapa? Karena mereka itu punya agenda yang namanya doktrin Tolabun Nusroh. Apa itu? Tolabun Nusroh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobras, Ngobrol Asik Budak Kapuas. gitu ya. Gimana nih, sehat nih hari ini? Sehat. Abang gimana, Abang? Sehat, alhamdulillah. Ada keluh kesah nggak nih kira-kira? Mumpung kita kayak di TikTok mungkin ya, kata anak zaman sekarang sih. Di top ya, mungkin kita perlu healing lah ya. Oh iya. Itu paling Kayak sumpah, apalagi akhir-akhir ini mahasiswa dikumpuli dengan UAS dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana nih hari ini? Kita ini dulu lah, kita tanya dulu dari Bang Dan ini kan. Kan kita perlu tahu juga nih. Kan kita ngobrol asik ya kan, Bang. Ngobrol kita di sini asik. temanya tentang kamuflase penyebaran ideologi khilafah di bumi Katulistiwa. Nah, ini kan temanya sangat menarik nih ya, Bang. Tentang khilafah. Ini Abang sekarang jadi narasumber di tema yang luar biasa nih kan, Bang. Sebenarnya apa sih yang menjadikan sepak terjang Abang gitu sehingga sekarang itu kok jadi narasumbernya gitu? Mungkin Abang bisa perkenalkan kurikulum vitae, perjalanan hidupnya, Jadi atau latar belakangnya kalau boleh. Enggak sih? Iya. berarti mau tahu siapa saya akhirnya ya. Iya, betul. Tadinya mau disembunyikan tapi akhirnya terpaksa nih kita bongkar. Nggak bisa sih. Nggak bisa juga ya. Sih. Karena kita ini berada di era keterbukaan. Selagi itu memang bisa memberikan manfaat, tidak ada masalah. Perjalanan saya terpapar itu di ideologi ekstrim itu memang pada waktu itu di tahun 2007 di usia SMA, di usia lagi mencari jati diri gitu kan. Nah, sampailah masuk fase-fase kuliah, saya menjadi salah satu orang yang diandalkan untuk di Kalbar. Bahkan saya hampir juga ingin mendeokan diri dari IAIN. Dari IAIN. Oh, kuliahnya dia. Jadi mohon maaf nih dosen-dosen, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa tuh, Bang, Saya penyebabnya menghilang sempat. Penyebabnya itu apa? Karena saya memandang bahwa kampus itu sudah sekuler gitu. Perjalanan hidupnya begitu ya. Sekuler dalam arti ya tidak menjadi salah satu acuan dalam pemahaman keagamaan yang benar. Jadi agama itu yang benar itu hanya milik mentor itu sendiri gitu. Punya mentor gitu. Orang yang menjejali kita itulah dewa yang sebenarnya gitu. Nah, pada akhirnya dalam perjalanan 5-6 tahun sehingga saya itu menjadi ideolog di situ, menjadi ideolog, bahkan sempat berinteraksi dengan beberapa orang yang memang benar-benar terpapar lebih dahsyat lagi ya, bahkan sampai berangkat. Berarti bukan cuma Abang gitu. Bukan cuma saya, waktu itu di era tahun 2009, 2007 berkembang masuk kampus. Persis di semester 5 atau 6 itu kan ISIS lagi booming, HTI juga lagi booming. Nah, di situ saya melihat kayak ada opportunity nih, peluang untuk menjadi hijrah lebih baik. Sehingga saya berangkatlah itu ke Jakarta, minjam duit orang orang yang baru saya kenal di masjid, tidak tahu siapa. Walaupun pada akhirnya saya akrab, saya pinjam uang di situ. Itu kondisi waktu waktu itu tuh memang sudah terpapar gitu, Bang? Sudah terpapar karena saya dari SMA. Oh, dari SMA. Saya sudah dicetak sebagai ideolog itu dari SMA. Apakah itu yang menjadi pengaruh bahwa Abang merasa kayak kan pengen mendeokan diri nih? Apakah dengan hal tersebut Abang merasa kayak udah berkecukupan dalam dunia pendidikan gitu kan ya? Karena mungkin yang kita pikir atau mungkin bahwasannya orang awam memandang bahwa perkuliahan ini kan pendidikan yang lebih lanjut gitu. Nah, sedangkan Abang di usia segitu memilih untuk mendeokan diri. Nah, apakah itu menjadi pengaruh untuk diri Abang sendiri? Ya, mendeokan diri itu bukan berarti saya tidak pengen kuliah. Saya pengen kuliah tapi di kampus yang terafiliasi dengan mereka gitu. Jadi di Jakarta itu saya cari kampus yang lain dan kita merasa orang-orang seperti itu yang satu frekuensi kan, satu circle.
bagi kita kampus tempat kita belajar tuh enggak. Iya. Kenyamanan Enggak satu circle enggak gitu satu ya. circle kan. Asli Karena, karena pada waktu itu saya punya sisi-sisi tertentu yang memang diri saya itu sangat tertutup ya, terhadap pergaulan, terhadap interaksi sosial. Memang bermasalah sih, memang bermasalah di situ. Walaupun saya aslinya enggak begitu ya. Saya orangnya ya los-los aja sebenarnya. Tapi karena dicipkon lah, bahasanya dicipta kondisikan oleh teman-teman, oleh keadaan, yang orang itu misalnya mentor ya, itu datang ke rumah kita hampir setiap hari, kita janji dengan dia hampir tiap minggu, sehingga tidak ada space atau tipis lah space kita untuk mencoba mengembangkan diri di tempat yang lain. Tidak ada kesibukan lain. Ada kesibukan lain, pokoknya dicokoki terus gitu ya. Dikasih jabatan ya, dikasih posisi, barangkali juga akan dijanjikan. Posisinya itu di internal di itu ya, di kampus atau yang di luarnya gitu. Saya di lingkup Kalimantan Barat. Di ruang lingkup Di Kalimantan Barat, tapi skup bergerak saya waktu itu karena mahasiswa, jadi memanfaatkan kampus. Intinya di dalam kelompok apapun namanya, Khilafah, HTI atau apapun yang terafiliasi itu, rekrutmen sih, bukan dari sisi kita itu dapat insight belajar agama. Misalnya kita pengen belajar bahasa Arab, kita pengen hafal Quran, enggak ke situ dia mainnya di politik. Bagaimana ingin melakukan revolusi, gerakan-gerakan revolusi lah yang menjadi mainstream pemikiran mereka gitu. Berarti memang gerakan-gerakan dari Hizbut Tahrir ya Bang? Ya. Hizbut Tahrir ya kan? Ya, sebut aja. Itu memang politis sekali. Berarti di dalam kampus juga mungkin ada organisasi yang terafiliasi TI. Iya, kalau dulu kita bikin memang beberapa organisasi sayap. Karena kalau mau pakai nama itu kan ekstrim, pasti akan mendapat penolakan dari pihak-pihak pemangku jabatan lah yang ada di kampus, dan juga akan mendapat monitor yang ketat. Sekalipun waktu itu legal, ya. Tapi itu legal pada waktu itu. Itu di tahun berapa itu? Tahun 2008, 9, 10, 11 nah itu. Oh iya. Itu masifnya di situ. Kita memakai nama lembaga-lembaga samaran. Ya, dengan LDK ya, melalui corong lembaga dakwah kampus ya, melalui penyebaran buletin juga, melalui penetrasi misalnya kita bikin kajian, kita bikin halakoh atau training, intinya sebagai bentuk infiltrasi terhadap konsep-konsep bernegara yang sudah kita pahami dan kita sepakati bersama ini gitu. Jadi sekarang apakah Abang masih berkecimpung di dunia itu atau sudah lock out nih bahasanya? Oh, ini kayak program Lock in, ini ya. bukan lock out. Ini Bukan lock out. ini program sokba. Dia lock in ke kita. Iya, maksudnya dari dunia yang ya. melatar belakangi pembicaraan kita tadi. Saya berpikir bahwa saya itu udah merasa tidak perlu lagi bicara ini sebenarnya ya. Tapi bagaimana propaganda mereka di media sosial itu demikian bahaya, bahkan sampai mempengaruhi bapak reformasi kita ya. Saya tidak usah sebut nama lah ya, itu sudah kita pahami bersama. Sebut merek sih. Nah, dia sangat piawai dalam itu. Kenapa? Karena mereka itu punya agenda yang namanya doktrin Tolabun Nusroh. Apa itu? Tolabun Nusroh itu meminta kekuasaan. Artinya begini, mereka dengan partainya gitu. Dengan mendompleng ulama, dengan mendompleng militer, tokoh-tokoh politik. Nah, sehingga ulama, oknum militer dan oknum tokoh politik tadi bisa ditunggangi. Nah, ketika mereka sudah dapat kekuasaan itu, ulama ataupun tokoh politik ini akan mereka tinggalkan. Dan itu sudah terjadi di Mesir ya, pemberontakan mereka di Lebanon, Libya, tumbangnya Muammar Gaddafi. Itu rilis di hizbuttahrir.org.id, itu sudah hilang sih arsipnya sekarang. Itu mereka mengutarakan kabar gembira dengan tumbangnya Gaddafi. Tapi apa yang terjadi pada Libya sekarang? Mereka termasuk negara Afrika termiskin. Nah, itu yang berbahaya sih menurut saya. Jadi saya sudah merasa saya tidak perlu lagi dengan ini gitu. Tapi ternyata bahaya yang mereka timbulkan luar biasa. Tokoh politik loh ini, Bapak Informasi, apalagi masyarakat. Ya. Nah, itu saya sama tahu aja ya gitu. TST aja gitu. Sama tahu gitu. Gitu sih. Ini balik lagi ke ini Bang, ke biografi Abang ya kan. Dulu Abang sempat masuk ke dalam organisasi tersebut dan itu sudah tahapnya sudah sampai mana itu Bang? Kalau boleh tahu. Saya hampir dibayat jadi anggota. Udah hampir dibayat. Kalau jadi anggota itu susah buat keluar. Susah sekali.
Nah itu bang, yang yang ingin saya tanyakan, di titik mana abang sadar gitu, bahwasanya organisasi tersebut itu yang memang gerakannya itu melenceng gitu dari cita-cita besar bangsa ini gitu. Iya, terutama terhadap Pancasila. Iya, karena memang banyak sekali nilai-nilai yang kita rasa gitu ya, kita rasa dan kita pelajari gitu, itu memang bertentangan gitu. Sedangkan kalimat khilafah sendiri pun kita kan bingung juga itu kan, Mel. Iya. Artinya doktrin dalam kelompok ini, khilafah itu seperti rukun iman ya. Di dalam Syiah itu kan mereka sebut imamah. Tapi HTI ini dia tidak berterus terang menyebut ini rukun iman. Sehingga khilafah itu digambarkan sebagai sebuah sistem politik yang baku yang diwariskan Allah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Artinya khilafah yang baku ini akan menggeser posisi konsep negara berbilang atau nation state atau kerajaan atau apapun yang ada di dunia ini. Artinya mereka menganggap bahwa negara selain khilafah yang telah dibakukan itu adalah negara yang kufur. Negara yang bukan gimana bang? Negara kufur. Bukan khilafah itu negara yang kufur. Gitu. Itu statement dari Hizbut Tahrir. Iya, itu yang diajarkan. Judul kitabnya Nizamul Islam. Di situ jelas mereka mengatakan bahwa negara Islam itu sekalipun penduduknya tidak mayoritas Muslim tapi menerapkan khilafah. Hukum Islam. Sementara kalau mayoritas Islam tidak menerapkan itu maka disebut darul kufur. Kalau darul harb itu mereka sebut itu negara yang wajib diperangi. Walaupun pada kenyataannya mereka juga tidak berani, justru malah hidup di sana gitu. Nah, jadi seiring perkembangannya mungkin teknologi informasi yang pastinya mereka ini memanfaatkan mungkin dari media sosial dan lain sebagainya untuk menyebarluaskan ideologi khilafah ini. Semisal, jadi pandangan abang apakah dalam bentuk seperti itu kita di era zaman sekarang ini sangat mengancam nih, terutama bagi kaum milenial? Sangat mengancam. Karena dalam bentuk apa itu? Kalau untuk ini kita bicaranya milenial dan mungkin akan menyasar Gen Z. Iya. Karena di media sosial jejak digital mereka ini sudah tersamarkan. Bisa saja seorang influencer, seorang artis mungkin yang sudah terpapar kita tidak tahu. Content creator, selebgram ya. Nah, kenapa berbahaya? Karena mereka itu punya strategi di mana ketika kita menjadi seorang audien, mereka akan sisipkan link di situ. Nah, di link itu kita akan join di grup mereka dan kita akan mendengarkan dalam tanda kutip pencerahan itu tadi, sehingga kita bisa direkrut secara virtual. Nah, dan posisi ini akan sangat mengancam karena generasi Z dan milenial ini kan adalah generasi yang sudah berkomunikasi itu lintas bangsa. Kalau kita lihat di Ome TV itu kan begitu ya, di TikTok itu orang itu udah tidak peduli lagi negara bangsanya apa ya. Kawan-kawan nonton enggak ini tentang channel YouTube-nya David Allen? Pernah dengar enggak? Pernah enggak? David Allen TV. Belum ya? Nah, itu konten kreator dari Bali. Itu saya perhatikan betul. Memang sih kontennya seksi-seksi. Kalau kawan-kawan lihat itu luar biasa, dia yang ditanya bule-bule. Itu apa namanya, Bang? Saya catat dulu. David Allen TV. Soalnya kan jangan jadi kata kuncinya tadi. Yang jomblo jangan jadi bahan itu ya, bahaya tuh, bahaya. Kata kuncinya seksi-seksi gitu. Ada poin. Dia waktu itu bikin podcast lah kayak gini. Dia tanya ada 3 orang bule gitu kan. Dari Scotland, dari Perancis, dari Inggris kalau saya tidak salah. Pertanyaan David Allen itu bagus. Dia bilang, apa pemaknaan patriotisme yang kalian pahami ini? Orang bule itu dia karena sudah sangat global, dia bilang, saya tidak merasa terikat nih dengan Ratu Elizabeth, saya tidak tahu gitu. Nah, itu kalau generasi Z kita kayak gitu, saya tidak merasa terikat dengan Pancasila misalnya. Habis. Maka kepentingan apapun itu bisa masuk. Nah, itu yang sangat berbahaya. Apalagi memang secara pendidikan saya tidak tahu nih, pendidikan kewarganegaraan kita mungkin akan sangat kurang. Karena mereka ini ajarannya memang membenturkan antara dialektika agama dan negara. Misalnya pilih Al-Quran atau Pancasila. Nah, itu Bang. Pertanyaan yang sering ya kan, Met? Itu sering itu. Kita sering dengar di Facebook, kadang gitu kan. Bahkan mungkin sampai jadi perdebatan antara satu sama lain. Iya. Itu jawaban paling enaknya itu gimana, Bang? Kira-kira. Jawaban mungkin paling sederhana, paling mudah kan, dipahami. Al-Quran dan Pancasila. Karena memang berdasarkan riset juga yang saya ikuti juga, yang saya dalami itu, orang yang terpapar HTI ini rata-rata orang yang memang
pola pikirnya itu science ya. Science itu berarti kan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Sudah terbiasa dengan analogi hitam putih. Kalau tidak A pasti B, kalau tidak B pasti A, ya. Padahal kalau kita dialektikakan lebih luas, itu kan tidak bisa di unboxing. Tidak bisa. Pancasila itu adalah ruh dari Al-Quran itu sendiri, gimana sih? Iya. Al-Quran. Ayat ya, pasal pertama itu kan itu tauhid. Ahad, ya kan? Itu tauhid gimana? Jadi berarti Pancasila itu memang nilai-nilai yang ada di Al-Quran itu. Jadi tidak perlu dipertentangkan ya bang. Iya. Ini pesan nih untuk sahabat-sahabat yang di luar gitu kan. Memahami identitas kenegaraan penting sekali. Jangan membenturkan itu Mel. Jangan nanya kayak gitu ya. Iya. Kira-kira bahaya nggak sih kok kita nanya tentang kayak gitu tuh? Ya enggak apa-apa juga pinggir jurang, lebih tapi ke gabut sih bang. Bang. Iya. Nggak ada buat sih. Maksudnya ini kan udah jauh sekali. Udah jauh sekali gitu. Membandingkan Al-Quran dengan dengan Pancasila. Padahal udah satu kesatuan gitu. Bahwasanya Pancasila itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak perlu dibenturkan Mel. Sama kayak email misalnya kan mau dibenturin sama saya gitu kan bang, ya udah gitu kita melebur itu jadi satu ya, dengan buku gitu ya, buku gitu gitu. Ini benar ya Mel, saya serius nih Mel. Iya, abang siap kan ya? Jadi apa nih saya? Jadi obat nyamuk lah. Jadi saksi. Iya, tapi gitu. boleh diminum dulu. Oh iya, kita sambil lah ya. Oke, apa mau break dulu nih? Boleh. Boleh aja deh, kita nanti lanjut ke segmen 2.